kita di sini berkumpul di webinar em, yang diselenggarakan oleh Kompas dan juga Harian Kompas dan juga Bu Ibu Baca Buku Book Club dengan dukungan dari Climate Works untuk kita bakal ngobrol yang tajuknya nih mengolah konten ilmiah. Aduh, Vin, akhir pekan kamu bikin acara tentang mengolah konten ilmiah gitu. Jadi temanku sempat ada yang tanya, kenapa sih weekend kok nggak ngomongnya yang seru-seru aja, yang ringan-ringan gitu. Loh, jangan salah gitu ya. Karena sebenarnya sesuai dengan subtitlenya gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh naskah ilmiah ternyata bisa banget untuk secara kreatif kita jadikan konten untuk media sosial. Gimana caranya? Nah, itu yang bakal kita bahas pagi ini bersama dengan Kak Alia Putri dan juga Kak Cecilia Gandes. Dan oh ya, ini penting banget tuh yang di bagian bawah tuh dapatkan hadiah. Jadi di sini nanti ada dua macam hadiah. Yang pertama adalah yang didapatkan oleh seluruh peserta webinar, yaitu akses langganan 3 bulan Kompas Digital Premium dari Harian Kompas dan juga ada eh, 2 eksemplar buku Inilah Resensi dan juga 2 buah mug merchandise BBB untuk peserta yang beruntung dan aku bisa bilang kalau yang aktif deh teman-teman gitu ya boleh tanya, boleh kasih komentar gitu nanti teman-teman dari BBB dari Bu Ibu Baca Buku Book Club akan memilih teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan hadiah ini. Oke. Em, boleh nextnya Kak Meita. Nah, ini juga berita bagus menurut saya, berita yang menyenangkan. Dan mungkin kalau teman-teman sudah akrab sama BBB, Bu Ibu Baca Buku Book Club, eh, harusnya tahu sih. Tapi kalaupun belum tahu, saya kasih tahu di sini. Jadi kami biasa mengadakan tantangan-tantangan challenge ulasan buku atau bahkan kompetisi gitu ya untuk ulasan buku. Nah, teman-teman nanti di bulan Mei sampai bulan Oktober ini em, kami punya tema tertentu gitu. Jadi tema tertentu apa tuh, Vin? Jadi temanya adalah ulasan bukunya. Ini kalau biasanya teman-teman di tiap bulan itu kan kita selalu kalau ada yang ngetek ke kami itu akan diulik dilihat, wah ini seru nih, kita kasih hadiah dong gitu biar sebagai bentuk apresiasi. Nah, kalau di bulan Mei sampai Oktober ini, kami dari BBB memberikan tema tertentu, jadi fokus kepada buku-buku tertentu, yaitu tentang iklim dan juga transisi energi. Meskipun belum dimulai, sekarang masih bulan April, teman-teman kami kasih pengumumannya sekarang biar bisa siap-siap gitu. Boleh Kak Beita next slide-nya? Kayak gimana tuh, Vin? Atau ada keterangan kayak apa? Nah, itu di slide yang ini teman-teman bisa lihat bahwa periode kompetisinya adalah setiap bulan, mulai dari Mei sampai Oktober. Kemudian didapatkan ada beberapa kategori, jadi ada 2 kategori, yaitu foto atau karusel dan juga untuk reels. Masing-masing kategori memiliki 1 orang pemenang dan juga setiap pemenang akan mendapatkan sertifikat digital. Jadi mumpung nih sekarang masih ada waktu untuk siap-siap beberapa hari sebelum bulan Mei, teman-teman boleh nih kalau untuk bulan Mei sampai Oktober dialokasikan budgetnya. Oh, biar sekalian ikutan kompetisinya BBB, boleh deh. Aku bulan-bulan ini belinya buku tentang iklim dan transisi energi gitu ya. Oke, selanjutnya Kak Meita. Kita bakal ngomongin tentang susunan acara. Jadi, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, yang pertama adalah akan ada pembacaan peraturan diskusi, terus kita kenalan-kenalan. Pertama dengan kompas.id, juga dengan para pembicara. Yang keempat adalah tanya jawab dengan pertanyaan dari saya sebagai moderator gitu ya.
Dan di sesi selanjutnya adalah tanya jawab dengan peserta, kemudian foto dan juga closing remarks. Selanjutnya Kak Meita. Ya, jadi teman-teman seluruhnya, aku pengen menyampaikan di sini kita meskipun sambil santai-santai kita belajar dari Kak Alia dan Kak Gandes lainnya, ada tata tertib yang kami mohon untuk bisa diikuti, yaitu untuk mohon mematikan mic selama diskusi berlangsung. Kemudian pertanyaan dan tanggapan selama talk show dapat disampaikan melalui kolom chat. Jadi seperti teman-teman tadi kenalan, monggo silahkan selama acara, jadi boleh langsung dimasukin aja. Kalau misalnya bahkan setelah ini, kalau teman-teman udah punya pertanyaan, boleh banget untuk langsung dituliskan di kolom chat. Kemudian setelah talk show akan ada kesempatan bagi peserta diskusi untuk bertanya langsung kepada narasumber. Boleh nanti bisa raise hand ketika ya setelah talk show, jadi bisa ngomong langsung ke kedua narasumber kami. Terus yang terakhir, nah ini yang paling penting ya, gitu. Jadi mohon untuk bertanggung jawab atas pertanyaan dan tanggapan masing-masing. Kita berusaha dari BBB kami untuk menyediakan safe space, jadi mohon tidak menggunakan komentar yang berkaitan dengan sara dan seterusnya. Oke? Selanjutnya, silakan Kak Meita. Em, kita kenalan dulu nih sama siapa yang udah bekerja sama dengan BBB Book Club untuk bisa menyelenggarakan acara pagi ini, yaitu dari Harian Kompas atau kompas.id. Kompas.id ini adalah mewakili pemberitaan Harian Kompas di platform digital, jadi bagian dari Harian Kompas di platform digital untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang sudah terkurasi baik melalui artikel, foto, maupun video interaktif. Selain itu, konten jurnalisme di kompas.id juga mendalam dan terverifikasi. Cocok banget untuk dijadikan referensi isu-isu terkini untuk bahan penulisan. Itu yang di highlight banget ya untuk teman-teman seluruh partisipan webinar kolaborasi BBB dengan Kompas.id mendapatkan akses premium Kompas.id selama 3 bulan secara gratis. Seru kan? Jadi kalau misalnya bisa update-update nih ya, silakan login aja di kompas.id dengan email Bu Ibu dan teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan. Jangan lupa untuk dicek setelah webinar ini, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi yang akurat gitu ya dari kompas.id. Selanjutnya kita kenalan dengan narasumber kita. Yang pertama ada Kak Alia Putri, atau biasa teman-teman kalau udah akrab gitu ya di Instagram, aku nih senang banget baca eh, konten-konten dari Kak Alia. Bisa dilihat di Instagramnya @bacaan_alia. Kak Alia Putri merupakan kreator buku asal Jakarta yang juga memiliki kesibukan menjadi tenaga ahli di salah satu instansi pemerintahan Provinsi Jakarta. Kak Alia memiliki kegemaran membaca buku, terutama buku nonfiksi, dan senang berbagi insight dari apa yang sudah dibaca dalam akun Instagram dan TikTok miliknya di @bacaan_alia. Pada 2023, Kak Alia meluncurkan buku pertamanya yang berjudul Cheers, Celebrate Your Life. Wah, seru banget. Selanjutnya kita kenalan lagi sama narasumber kedua, yaitu Kak Cecilia Gandes, atau bisa dipanggil Kak Gandes. Beliau sudah bergabung dengan Harian Kompas sejak 2011. Kak Ganes mengawali karir sebagai copywriter. Kemudian pada pertengahan 2017 mulai bergabung dalam Departemen Media Sosial Harian Kompas. Mulai dari 2021 hingga kini bertugas sebagai manajer media sosial Harian Kompas. Kak Metia, tolong dong di spotlight kedua narasumber kita ini. Kita kenalan, say halo dulu. Halo, selamat pagi, Kak Pagi, Alia, Kak Kak Vinta, Gandes. Kak Ayla. Pagi. Halo semuanya. Seneng banget nih pagi ini kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol dengan topik yang cukup menggelitik gitu Kak, Kak Gandes. Karena ya itu tadi seperti aku udah obrolin di depan ya gitu. Ada temanku yang
Vin, weekend-weekend kamu ngapain ngomongin tentang jurnal ilmiah? Nggak capek gitu, nggak berat gitu. Nah, justru itu kali ya yang di pagi ini tuh bisa kita obrolin bersama. Sebelum kita memulai tanya jawabnya, boleh dong Kak, sapa dulu teman-teman mulai dari Kak Alia terus Kak Gandes. Terus gimana kabarnya atau apa yang dirasakan pagi ini gitu. Silakan Kak Alia. Halo, selamat pagi dan ya pokoknya selamat pagi, siang, sore dan malam kalau ada berbagai macam zona waktu ya gitu. Mm-mm. Nah, seneng banget sih sebenarnya bisa diundang diajak untuk jadi narasumber di sini gitu dan berbagi insight. Soalnya aku juga apa ya cukup gemes dengan topik ini sebenarnya. Nanti akan berbagi kenapa sih akhirnya memilihnya konsistennya ke non fiksi gitu. Gitu sih jadi gak sabar banget sih pengen berbagi cerita dan mau denger juga insight dari Kak Gandes ya gitu dari harian apa dari Kompas karena aku suka banget baca berita-beritanya Kompas dan media sosialnya juga gitu. Jadi Pak jadi sama-sama Yeay. mau belajar nih gitu. Seru dong belajar bareng-bareng ya Kak Alia ya. Iya belajar bareng dong kita. Mantap, mantap. Boleh Kak Gades, silakan. Ya, oke. Terima kasih Kak Vinka. Selamat pagi, siang, sore, malam juga untuk ibu-ibu dan teman-teman semua. Senang juga Mbak Putih kembali kerja sama dengan Kompas. Dari judulnya tuh waktu saya diskusi sama Mbak Nunu gitu ya. Mbak, ini Mm-mm. kita ada kolaborasi bikin konten karya ilmiah di media sosial. Wow, Kompas sekali gitu ya. Karena curhatannya Tepat mirip. sekali. Curhat. Curhatannya mirip Kak Vinka, karena ya nanti Mm-mm, mungkin kita mm-mm. ngobrol lebih lanjut juga ya sama Kak Ah, Alia. ah. Ya tahu sendiri yang Mm-mm. namanya berita ya, berita kalau nggak di TikTok abelin gimana, nggak di Reels abelin gimana gitu ya. Curhatannya sama, Oh. nanti kita sama-sama curhat, sama-sama cerita, Mm-mm. walaupun mungkin judulnya ada karya ilmiah gitu ya, tapi tetap Mm-mm, mm-mm. selalu ada curhatan di dalam proses pembuatannya. Wah, aku belajar kosakata baru nih. TikTok belin. Cukup cukup menggelitik ini baru nih buat aku TikTok belin karena jadi bahasa Indonesia ya. Oke, oke, thank you. Terima kasih Kak Alia dan Kak Ganda. Sekarang aku langsung mulai tanya-tanya kali ya, gitu. Em, Kalau misalnya aku pertama pengen tanya dulu sama Kak Gandes. Kita tahu nih biasanya tadi udah dari TikTok Abelin itu udah menjadi salah satu clue yang sangat penting menurutku karena berarti eh, ada semacam apa ya urge atau semacam dorongan bagi teman-teman saat ini untuk semakin kreatif menjadikan menjadi konten creator kemudian membuat sebuah konten yang lebih mudah dicerna akhirnya disampaikan via TikTok atau via Instagram kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya Kak Gandes kayak teknik atau tips and trick atau cara gitu loh ya yang paling mendasar deh yang paling basic gitu untuk mengolah informasi yang awalnya tuh kayak scientific karena kayak bentuknya jurnal atau buku non-fiksi atau dari Kompas gitu ya dari harian dari koran gitu ya dari newspaper itu agar kemudian bisa menjadi sederhana seperti itu bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih sesuai gitu dengan audiens dari penulis masing-masing. Nah, ada nggak sih atau kayak gimana tuh? Boleh Kak Gades jelaskan? Oke, eh waktu saya baca catatan dari Mbak Meta ya untuk faktornya, terus wah apa nih dasar ilmiah untuk konten yang menarik gitu. Jadi waktu saya bikin ya karya ilmiah juga gitu ya untuk gimana ini konten media sosial yang tepat, ternyata lebih banyak tuh konsep-konsep dasar. Nah, ini saya izin share tapi justru saya tuh dapat belajar ketika saya jadi tamu gitu ya di
kampus dulu saya berkuliah. Nah, di sini nih Hmm. ada mahasiswa juga nih, Mbak Panti. Saya pernah ketemu juga di kelas online gitu ya. Saya justru belajar dari mahasiswa. Dan ternyata ada teori komunikasinya, Mbak Vinka. Jadi Ah, saya izin boleh banget. share ya. Jadi secara apa ya? Secara praktikal saya memahami bahwa kalau bikin konten media sosial itu memang harus sesuai audiens gitu ya. Tapi sebenarnya Hmm. apa sih dasar apa ya? Dasar ilmunya lah. Ini saya coba em, share dulu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman yang punya dasar komunikasi gitu ya, ada yang namanya Mm-mm. mass communication, kemudian ada personal communication. Nah, ternyata bentuk media sosial itu ada yang namanya mass personal communication. Sehingga kalau Hmm. dilihat dari sebarannya, sebarannya memang mass. Kita bilangnya viral lah, gitu kan ya, viral. Mm-mm. Dan ini salah satu mindset yang suka kita anggap keliru. Misalnya kalau di dunia X gitu ya atau Twitter, follower aku kan nggak seberapa, aku bisa dong apa kalau bahasa Jawa tuh sambat-sambatan atau ngeluh-ngeluh atau jelek-jelekin orang kan follower aku cuma 10. Nah, tapi kita suka lupa bahwa kalau dari 10 follower kita, ternyata ada satu yang followernya 1000, dia akan menjadi Hmm. 1010. Nah, dari 1000 itu ada satu follower yang 500.000. Nah, makanya kadang kita ngelihat followernya mungkin 100 ya, tapi dia bisa impressionnya bisa 500.000 atau sekian. Karena itu tadi, sekecil-kecilnya follower kita bisa menyebarkan mass tadi secara luas. Nah, personalnya di mana? Karena personalnya adalah ada media sosial yang memang bicaraannya itu dari human ke human. Bahkan Hmm. akun kantor, saya banyak akun kantor gitu ya, saya ternak akun di kantor Ternak. sendiri. Saya ternak akun di kantor sendiri gitu ya. Walaupun apa ya, walaupun itu secara status akunnya adalah akun company, corporate gitu ya, sama mungkin seperti BBB gitu ya, organisasi. Mm-mm. Tapi Iya. ketika menyapa audiensnya, ada sapaan personalnya kan, Bu Ibu gitu. Nanti Iya. kalau diganti, Hai sis, jangan lupa ya ikut webinar. Loh, aku kan Bu Ibu, kenapa kok miminnya manggil sis gitu? Miminnya baru ya? Atau ini dibajak ya Min ya? Nah, itu. Jadi makanya ada yang namanya konsep komunikasi mass personal tadi. Secara obrolannya human ke human, makanya challenging banget buat buat media gitu ya, kantor, organisasi, lembaga, karena orang akan lebih willing untuk follow jurnalisnya gitu ya. Saya senang sama fotografer A atau saya senang sama jurnalisnya nih, nggak sama akun medianya. Itu wajar banget dan itu challenging gitu ya. Nah, karena itu kami di Kompas pun ada kedekatan, ada sapaan khusus itu sederhananya. Nah, karena dari konsep dan teori mass personal inilah yang pada akhirnya punya ada dualisme yang dikombinasikan. Lalu tadi triknya apa? Oh, udah ketemu personal gitu ya. Terus poinnya adalah tahu audiensnya, sukanya apa ketika BBB. Oh, sukanya target audiensnya adalah perempuan yang suka literasi. Nah, kita udah langsung cari tahu bagaimana apa yang digelisahkan. Oh, sulit untuk mereview buku yang non-fiksi. Nah, kita tahu kegelisahannya. Kita perlu tahu needs-nya apa. Kalau gitu kasih tahu tipnya dong gitu. Nah, makanya ada program dan campaign jangka panjang ini ya gitu. Mm-mm. Nah, sama halnya ketika nanti kita mereview buku. Itu kira-kira buku ini menjawab needs dan kegelisahan audiens kita atau enggak. Seperti itu. Nah, pengolahan story-nya ternyata ini juga ada eh, kajian ilmiahnya. Nah, em, kenapa sih kita lagi tren storytelling gitu? Kenapa sih konten kreator tuh selalu bilang kemas video yang bercerita, ada teknik storytellingnya. Nah, tapi ternyata itu ada pengaruhnya ke sama saraf kita. Gitu. Ini juga Hmm. saya coba salin gitu ya supaya saya tidak keliru. Jadi ketika audiens mendengarkan cerita dramatis, ih sedih banget, ih seru banget. Nah, itu kan ada emotion, ada rasa yang dibagikan gitu ya. Nah, disitulah posisi otak itu melepaskan oksitosin.
Jadi kalau makanya digambarkan adalah ini zat kimia yang ketika kita jatuh hati gitu ya, jatuh cinta itu ada rasa tertentu kan. Nah, jadi kesan kesan dari konten itu yang bisa menggugah rasa. Karena itu teknik storytelling, video dan image itu lagi tren banget tuh saat ini. Karena tadi secara sadar dan sederhananya adalah kesehariannya Ayo. eh, jauh sebelum kita di dunia TikTok dan Reels gitu ya. Sebenarnya ini secara natural ya kita lakukan ketika kita bercerita ke anak kita sendiri sebenarnya Mbak Vinka. Bahkan Ya, betul-betul. ketika kita dapat cerita dari orang tua kita, yang sederhananya misalnya, kalau mama dulu, ibu dulu, itu katanya nggak boleh tuh duduk di depan pintu. Kenapa? Iya, nanti rezekinya seret gitu. Padahal mungkin masuk angin gitu. Nah, itu tuh. Jadi gaya-gaya penceritaan itu sebenarnya secara lisan kita sudah terbiasa, apalagi Indonesia ya, dengan banyak cerita legenda daerah dan lain-lain ya. Nah, bedanya saat ini adalah bagaimana mengemas teknik itu dalam konten. Kira-kira seperti itu penjelasan secara teori komunikasi dan juga ilmu sarafnya, Mbak Vinka. Iya. Wah, kalau aku bisa recap sedikit itu berarti eh, kita perlu sadar dulu nih, yang kita reach ini, yang kita jangkau ini, itu adalah mohon teman-teman untuk di mute dulu ya. Terima kasih. Em, jadi ada mass and personal itu biasanya kita bedakan, tapi ternyata untuk sosial media ini jadi satu gitu yang dijelaskan dari Kak Ganes itu. Jadi mass personal. Jadi itulah sebabnya kenapa kita juga perlu membuat seperti koneksi antara manusia dengan sapaan personal dan konten tadi sebisa mungkin untuk menggugah rasa atau emosi gitu. Mantap, mantap. Terima kasih banget Kak Gandes. Ini aku langsung sedikit biar kita tahu pengalaman dari aplikasinya gitu ya. Aku tanya Kak Alia nih, gimana gimana sebagai bookstagrammer gitu ya. Kalau misalnya title-nya tuh biasanya kita menyebutnya bookstagrammer gitu. Bagaimana pengalaman Kak Alia dalam mengulas buku non-fiksi nih yang biasanya dicap berat gitu tadi ya. Apakah juga menggunakan teknik yang mirip atau ada yang baru atau yang works tuh kayak gimana? Nah, boleh nih Kak Alia, monggo di share ke kita nih, dibagikan Oke, pengalamannya. oke, terima kasih Kak Vinka. Dan sebenarnya sih karena aku mau cerita dulu sedikit gitu pengalaman yang tadi Boleh. kenapa aku memilih fokusnya ke non fiksi gitu. Ini sebenarnya berdasarkan keresahanku juga. Karena aku interestnya Hmm. memang ke non fiksi gitu. Kebetulan jadi kebetulan tuh pas dari kecil tuh interestnya emang pengen baca tuh ke non fiksi gitu arahnya. Jadi nggak terlalu interest. Kan sering banget ya orang bilang, kamu kenapa sih umur segitu tuh pertanyaannya kenapa bumi itu bulat, kenapa langit itu warnanya biru, dan siapa juga yang mau membahas pertanyaan seperti itu. Dan aku ngerasa ini apa? Ini kan hal yang sehari-hari ya maksudnya kelihatan gitu. Kenapa Hmm, ada siang, hmm, kenapa ada malam gitu. Nah, hmm. tapi dari situ aku tidak mendapatkan jawaban dari orang sekitarku ya siapa juga gitu yang mau mau menjelaskan itu kepada anak umuran 5 tahun, 6 tahun gitu, yang masih kan umur-umur segitu masih penasarannya masih banyak Hmm, hal ya gitu. Nah, jadi aku saat itu belajar dari sebenarnya dari orang tua tuh bukan yang tipikal suka banget baca buku berat gitu. Tapi pokoknya hmm. selalu dibilang gitu dari pas di kecil tuh kalau kita bisa baca buku itu nggak ada bacaan itu nggak ada yang berat, cuman bedanya dia tipis dia tebal. Jadi aku dalam persepsiku ya dari persepsiku adalah buku yang berat itu adalah buku yang tebal di hardcover yang kalau aku ke bawah kemana-mana dia memang berat gitu. Jadi ya mungkin karena dari faktor lingkungan juga gitu cukup berpengaruh. Tapi lingkunganku banyak kan bacanya fiksi justru. Oh, Ini jawaban tadi carinya di mana ya gitu kan. Jadi waktu itu ya dari kecil dulu ya agak iya. panjang nih. Nah, Nggak apa-apa, terus nggak habis itu apa-apa. aku ngeliat sekelilingku merasa bilang semacam yang tadi kok nanyanya hal yang kayak gitu tuh sains banget. Loh emang Hmm. anak 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 kecil kan mau sekolah SD lah gitu mas SD SD gitu.
pas SD kelas 1 kelas 2 SD gitu. Aku masih ya ingatanku cuman yang lebih deket yang situ gitu. Terus Mm-mm. nggak ada, even di sekolah pun juga nggak terjawab itu pertanyaan. Bahkan perpustakaan di sekolahku pun juga nggak ada buku yang menarik. Malah tambah males ya gitu, tapi tetap pengen tahu itu kenapa bisa ada hal yang sederhana itu aja yang sehari-hari gitu. Dan selalu ngerasa oh sains tuh nggak penting lah apa gitu, tapi aku merasa itu sains bukan sih kan, siang dan malam Mm-mm. dan lain-lain. Sampai akhirnya aku ketemu salah satu buku, nggak buku ya, komik. Dia komik pengetahuan gitu, Wah, 3 menit belajar dan ternyata dikemasnya menarik kayak kartun gitu. Ya ini sangat, ini nggak cuman anak-anak sih, ya oh ibu, ya orang tua juga. Oh ya udah mungkin ke buku aja larinya. Jadi pertanyaan-pertanyaanku tadi itu terjawab di salah satu buku ini. Dan aku ngerasa apakah kalau kita melihat buku ini non fiksi ya, teman-teman semuanya ini sih kayak gitu. Nah, aku suka, tertarik, dan ini bahasanya sangat sangat tidak menarik, alam semesta gitu atau bumi, kenapa bumi dengan lapisannya, gimana terciptanya ada beberapa planet itu, planet ada berapa di tata surya gitu. Nah, ternyata itu seru buatku yang tadinya tidak tahu tidak tahu ternyata oh kehidupan seluas itu ya gitu. Ada banyak hal banget yang cukup ini, tapi ternyata itu tidak dipopulerkan aja gitu. Dan aku mungkin hmm. semacam yang tadi ketika di sekolah kan tadi bilang ya gitu, itu kan hal yang tidak bisa diterapkan gitu, hal-hal yang mungkin kita tuh taunya kalau kita belajar matematika tuh gunanya apa sih gitu, tapi nggak tahu why-nya Mm-mm. kenapa. Nah dari situ aku, karena aku tahu why-nya kenapa, jadi aku tidak menganggap si non fiksi itu berat. Ya itu bahasan sebenarnya kayak, contohnya ya karena dulu kan aku inget tuh kecil tuh baca aku Bobo, papaku tuh Wah, bacanya sama nih. Kompas, iya, iya. Dikasihnya Bobo karena dia bergambar gitu, karena aku sukanya emang bergambar, tapi aku tertarik untuk membaca koran ya yang papaku baca gitu. Ya jadi korannya kan koran tuh besar, terus habis itu aku ngeliat berita politik kayak misalnya tentang dulu tuh inget pemilu 2004, udah lama ya, pemilu 2004 tuh aku masih SD. Nah, di situ tuh pertama kali tertarik nih kenapa kita harus memilih yang kayak gitu. Nah, itu kan penjelasan itu aku ketemunya di koran. Oh, ini oh bapak bapak yang dipilih ini penting ya. Kenapa harus orang masuk ke gubuk terus apa ditusuk gitu ini gambarnya. Iya. Oh, ternyata itu voting. Nah, yang penjelasan itu tuh nggak ada, dan itu informasi itu dapatnya di mana, di novel kan mungkin nggak ada. Jadi oh ternyata informasi hal-hal yang sederhana itu tuh terjawab di dalam si buku itu. Nah, pengalamanku juga melihat sekitarku melihatnya aneh. Kok pinter Mm-mm. banget gitu. Padahal ya ya bagus dong kita jadi pinter gak sih gitu. Dibandingkan kita nggak tahu apa-apa. Terus nanti impactnya ternyata terasanya sekarang, apalagi setelah ada media sosial gitu. Yang apa-apa mungkin Hmm. terpancing hanya karena cuman baca apa highlight beritanya aja padahal membaca bawahnya. Nah, untuk aku karena terbiasa membaca itu dari umur yang sekian, dan ya nggak apa-apa sama orang tua ya bacaan kayak gitu ya bagus, anaknya punya ketertarikan baca gitu. Hal yang kayak gitu buat aku sekarang berasa di media sosial. Aku nggak Hmm. anggap buku non fiksi itu berat lagi. Nggak tahu terjadinya kenapa. Nah, hal-hal kayak gitu kan terjawabnya di bacaan-bacaan non fiksi. Jadi ketika bikin media sosial Jadi, pun juga ya jadi ada keresahan itu, mengenalkan lagi si non fiksi dengan cara waktu, ya karena cara aku bertemu non fiksinya tuh kayak gitu, dan sukanya karena itu ya seru aja eksplorasi hal-hal yang mungkin banyak yang kita nggak tahu. Jadi banyak topik yang dibahas dan nggak apa-apa juga kalau itu nggak dipraktekin, ya cuman tahu aja paling nggak dia siapa, tokoh-tokoh penting, kenapa dia bisa memegang hal-hal kayak gitu. Nah itu aku tahunya dari umur berapa, umur kecil gitu. Harus dibiasain juga sih, kayak ada ketertarikan dari diri aku juga, sadar kalau kita nggak baca itu nanti bisa ditipu-tipu lah gitu, apalagi medsos kan nggak tahu yang mana yang bener mana yang salah gitu. Jadi kalau kita punya kapabilitas untuk itu tuh
Nah, itu sih pengalaman aku. Jadinya aku menceritakan non fiksinya seseru itu. Gitu. Nanti mungkin tekniknya ada sih, Hmm, ada salah ya, satunya. Nanti aku akan ceritain lagi. Kurang lebih kayak gitulah oke. pengalamannya. Jadi Berarti gak dari berat sih. jadi rasa penasaran waktu kecil itu Hmm. ternyata membuat mindset dari Kak Alia melihat bahwa sebenarnya non-fiksi itu bisa dibilang tidak berat gitu ya. Yang berat itu cuma tebal atau enggak gitu. Jadi yang menarik tipis atau tebal, cuman gitu aja sih sebenarnya berat. Kalau kamu bisa baca eh, non mau mau berat pun maksudnya mau tebal pun itu sebenarnya nggak berat juga gitu. Dan juga tergantung why gitu. Jadi sangat tergantung dengan apa yang ada di balik itu. Kalau Kak Alia melihatnya apa yang ada di balik eksplorasi non-fiksi adalah rasa penasaran gitu. Rasa penasaran yang dimulai sejak kecil dan kemudian bisa dibilang ditumbuhkan gitu seiring waktu. Karena seiring waktu melihat fenomena tertentu seperti pemilu itu tadi, maka kemudian mencari jawabannya nggak cuma dari buku saja, juga bisa dari koran misalnya dan seterusnya. Ini senang banget banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi aku akan ada beberapa juga yang menanyakan di sini, tapi aku berusaha eh, jadiin satu gini ya. eh, Pertanyaan ini untuk Kak Gandes. Kalau kita misalnya secara sadar, memang maksudnya consciously gitu ya, dengan secara sadar kita pengen menerjemahkan atau apa ya, membungkus, membuat, menulis konten tertentu yang memang ada sumber saintifiknya, ada nggak sih do and don'ts-nya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya saintifik biasanya kita harus ada reference gitu ya. Teman-teman tadi ada yang tanya apa ada yang harus kita lakukan tertentu harus menganut sistem referensi apa kan kita ada Harvard, ada APA dan macam-macam. Atau kalau aku sendiri penasaran gimana nih Kak Gandes kalau tentang translasi atau alih bahasa gitu kan. Kadang-kadang kita bacanya dari versi bahasa Inggris, terus lebih baik kita terjemahkan seluruhnya atau masih pakai sebagian atau kayak gimana. Nah, hal-hal yang kira-kira agak-agak teknis gini, tapi kadang-kadang bikin bingung gitu Kak Gandes, Kak. Jadi kalau mau nulis agak-agak maju mundur gitu. Gimana Kak Gandes? Boleh silakan. Oke, ya itu. Kayak dari awal, wah ini kompas banget gitu, curhatan saya banget gitu. Jadi ya, karena kami juga sangat concern pada copyright. Jadi tidak hanya teks, Mm. bahkan foto. Jadi kalau misalnya teman-teman apa Kak Alia juga katanya follow akunnya Harian Kompas ya, itu pasti nggak ketinggalan tuh kredit foto, Iya, foto iya. Kompas garis miring siapa gitu ya. Kadang kami juga berantem, ini kok nggak ada kreditnya gitu. Padahal mungkin netizen nggak masalah ya. Nah itu. Mm-mm. Kalau dari kami Mm-mm. melihatnya sebenarnya lebih cair. Jadi beda dengan ketika kita ingin mengutip dan memasukkan daftar pustaka ketika kita bikin jurnal ya. Ada Iya. tipe yang Harvard atau yang bukan Mm-mm. gitu. Mm. Penulisannya tuh dari mana? Apa misalnya kalau saya Cecilia Gandes, apakah harus Gandes dan koma Terus, Cecilia iya, iya. gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau caranya Kompas sebenarnya sangat sederhana. Karena apa? Karena yang penting audiens tuh tahu ini dikutip dari mana. Tapi sederhana itu Mm. lebih ke format, tapi tidak memotong sumber kutipannya. Maksudnya sumber Ah. kutipannya. Misalnya, kalau kami biasanya sumber terus titik dua diolah dari artikel berjudul bla 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 di Kompas ID, ditulis Mm-mm. oleh XXXX itu tahun berapa misalnya. Kalau masih relevan 2024 biasanya kami nggak tulis, tapi kalau misalnya udah arsip, kami tulis sumber diolah dari arsip artikel eh, Mm. berjudul bla 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 di Kompas ID dalam kurung tahun gitu. Jadi dibuat kalimat yang mudah dipahami sehingga orang tahu ini dikutip dari mana gitu. Caranya ada dua, mau itu divisualkan, maksudnya teks itu ada di visualnya atau di caption. Itu juga memungkinkan. Kalau kami Mm. biasanya dua cara, di visual sama di caption. Visual ini misalnya ketika kita pakai image ya. Nah, kami tuh ada
dengan font yang lebih kecil dibandingkan artikel ataupun info utamanya. Nah, kalau di dalam video biasanya kami juga kalau foto pakai teks di videonya, terus kalau misalnya sumber, kalau memang menceritakan ulang, misalnya em, tahukah, oh ya kerasa nggak sih kalau belakangan ini kadang panas, kadang hujan gitu. Nah, Hmm. waktu itu aku baca kalau ini namanya fenomena, misalnya nih random dulu ya, fenomena anomali Mm-mm. iklim. Nah, aku tahu dari Ya. mana? Tahu dari buku ini. Buku ini terus bisa dilafalkan juga gitu. Buku ini Ya. berjudul bla 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 ditulis oleh bla bla bla. Nah, jadi ada bisa double cross check. Terus bagaimana kalau bahasa Mm-mm. Inggris atau misalnya bahasa asing gitu ya? Kalau Ya. kita mau fair, jadi kalau karena di perusahaan media gitu ya, kami tuh punya tanggung jawab kepada publik. Tanggung jawab kepada publiknya adalah untuk semakin besar kemungkinan bahwa ini sesuatu apa ya mengandung kredibilitas. Caranya gimana? Kalau yang misalnya translasi atau bahkan sama-sama bahasa Indonesia pun biasanya kami ada VO, kemudian validasinya adalah cuplikan dari bukunya atau cuplikan dari korannya. Nah, misalnya, oh aku Hmm. tuh pernah baca ini namanya anomali iklim. Nah, ketika saya in frame ngomong anomali iklim, saya akan kasih footage quote dari koran ataupun informasi ataupun jurnal yang menyatakan bahwa perubahan iklim yang tidak tertentu bernama disebut dengan istilah. Nah, itu gitu. Jadi Hmm. apa yang saya obrolkan itu menjadi pemaknaan dari informasi yang saya baca. Ketika kita nanti memang keliru memaknai bahasanya, oh kayaknya Mm-mm. terjemahannya nggak gitu deh. Nah, setidaknya publik atau audiens kita punya kontrol juga. Itu kan bagian dari diskusi juga ya dan edukasi ya. Jadi Betul. koreksi ke diri kita juga ya, misalnya bahasa Prancis gitu ya. Terus kayaknya nggak gitu deh, mungkin harafiahnya gitu, tapi makna yang Mm-mm. saya maknai dari capturean dari videonya Bagandes tuh kayaknya nggak gitu, tapi mungkin dipahaminya seperti ABCD gitu. Nah, buat saya sih itu lebih fair, lebih bertanggung jawab, apalagi itu di luar bahasa asing, bahasa Spanyol, bahasa di luar bahasa Inggris ya, sehingga orang juga bisa tahu eh, aktif gitu ya, aktif untuk mencari tahu sendiri. Apalagi misalnya kita concern dengan literasi, artinya yang yang berliterasi jangan saya sendiri aja nih gitu. Kamu juga dong, teman-teman aku juga dong gitu. Jadi itu menjadi penting sih. Itu salah satu trik yang fair dan bertanggung jawab. Jadi kita menceritakan pemaknaannya kita, versi kita, tapi kita juga menyertakan footage dari bahannya itu sendiri, gitu, supaya kita sama-sama saling cross check dan jadi bahan diskusi juga, gitu. Oke, jadi ada double cross check gitu ya, nggak cuman dari kontennya aja, sumbernya juga disebutkan. Dan aku senang banget dengan kata-kata Kak Gandes itu tadi bahwa melibatkan atau menuliskan juga pemaknaan pribadi gitu ya. Kalau eh, jadi orang juga bisa menilai apakah ada bias di sana karena atau juga bisa apa ya? Waspada mungkin ya kata kata Indonesianya itu untuk waspada juga bahwa oh berarti ini interpretasi dari si penulis nih gitu atau si pembuat konten alih-alih benar-benar itu kutipan langsung dari sumbernya kayak gitu. Wah, oke oke. Seru banget. Kalau misalnya sedikit juga, kalau misalnya tentang grafis itu tadi, apakah juga sama dengan foto Kak Gandes? Bagaimana apa ya menyikapinya gitu kira-kira? Karena kalau kita lihat di jurnal ilmiah atau buku nonfiksi itu kan ada juga grafis atau data yang lain gitu. Iya, betul, sama. Jadi itu yang dilakukan kami juga. Jadi kami, nanti Mm-mm. saya ada contohnya. Jadi kami tuh punya konten reguler dari Senin sampai Jumat adalah ADK, plesetan dari ADC. Singkatannya adalah ada apa di koran, gitu. Ada apa di koran? Betul. Mantap, mantap. Jadi kami kreator anak-anak Gen Z gitu ya, posenya adalah baca koran dan nyeritain satu berita yang ada di koran hari ini gitu. Nah, ketika Mm-mm. di koran itu ada infografik, nah kami ngevideoin infografik itu atau mengcapture infografik itu gitu. Tapi
Karena di Kompas itu cukup clear ya di bagian infografiknya tuh ada sumbernya diolah dari terus kemudian desainer infografik dari teman-teman layout di koran pun ada gitu ya biasanya inisialnya. Nah, kami tidak mengcrop itu sebagai bentuk Hmm. penghargaan bahwa ini memang buatan teman lain atau buatan orang lain gitu. Supaya apa tadi? Supaya tidak bias ini versinya Gandes atau versi dari si penulis buku ya gitu. Kalau Ya. misalnya pun nanti buku yang kita kutip terus apa namanya ada kekeliruan misalnya kita nggak ngeh terus netizen kok ini grafiknya komposisinya nggak proporsional ya gitu. Nah, setidaknya itu adalah tanggung jawab dari si pembuat infografiknya gitu. Jadi clear, ini Hmm. kreditnya siapa. Lagi-lagi apresiasi kepada pembuat dan juga bentuk tanggung jawab informasi. Itu yang menjadi Oke. penting. Nah, ketika bikin oh gimana kalau jurnalnya dari berbagai sumber gitu kan ya. Nah, biasanya kami pakai keyword itu Mm-mm. diolah dari. Nah, itu tuh keyword yang sering Oh, banget ya. Kompas pakai dan kami pakai juga di konten medsos gitu ya. Diolah dari web kayak pemilu misalnya diolah dari artikel data tim Litbang, terus website KPU gitu. Jadi itu memang ada proses pengolahan informasi, pengolahan data dari si kreatornya. Itu sih, itu keyword yang pasti sering banget teman-teman baca kalau Ya, baca konten medsos benar-benar. ataupun baca koran tuh pasti gitu diolah dari. Artinya kita memang mengolah, tidak memasukkan semua data ya gitu karena memang Mm-mm. ada pengolahan gitu. Oke, thank you Kak Gandes. Itu menjelaskan juga sih ini. Jadi kalau teman-teman sudah ada yang menuliskan tentang sitasi gimana, terus habis itu tentang gimana kalau itu foto atau visual, grafik visual gitu bagaimana. Sekarang sepertinya udah cukup hangat dan aku bisa melihat di kolom chat nih sudah mulai, banyak yang nulis pertanyaan. Em, jadi aku beralih karena sekaligus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang cocok banget untuk ditanyain Kak Alia. Em, ini kalau misalnya teman-teman, aku boleh tanya dengan Kak Han, apakah bisa untuk on cam atau bisa on mic untuk menanyakan pertanyaannya ke Kak Alia? Kak Han dari Jakarta. Iya, halo Kak. Halo, boleh langsung ditanyain. Aku udah lihat pertanyaannya di chat, tapi monggo langsung silahkan. Oke, sebentar aku izin on cam juga ya. Oke, boleh. Oke, siap. Sorry, back like. Nah, oke Kak, untuk Kak Alia ya. Jadi Kak, kita Ya. mempunyai ke hal yang sama gitu. Seperti kayak mempertanyakan hal-hal yang receh sebenarnya apa yang kita ada. Seperti kenapa langit berwarna biru, kenapa malam gak ada cahaya, kenapa bulan hanya membentuk 4 fase gitu. Dan akhirnya saya kayak mempertanyakan itu ke lingkungan saya dulu kan seperti keluarga gitu. Nah, kebetulan karena saya lahir di daerah yang mayoritas agamanya kuat gitu. Sampai pertanyaan hal seperti itu, saya sampai dapat jawaban seperti, kamu kenapa mempertanyakan hal yang sudah dibuat sama Tuhan gitu. Itu kan saya kayak, maksudnya gini ya, saya pribadi sangat, di saat itu, pasti semua yang diciptakan Tuhan itu ada alasannya gitu. Nah, alasan-alasan ini sebagai manusia kita bisa tinjau dari segi perspektif sains atau ilmiahnya gitu. Nah, tantangan saya selama dan akhirnya setelah gara-gara waktu kecil itu saya belum puas, akhirnya waktu gede akhirnya mencari tahu sendiri dan akhirnya mempunyai tekad untuk merubah konten sains ini yang ribet menjadi hal yang sederhana gitu. Nah, untuk pertanyaan saya sendiri adalah sebentar saya bacain ulang. Nah, untuk strategi Kak Alia sendiri itu untuk membuat konten sains yang mudah dicerna itu bagaimana Kak? Terus satu lagi, kita tuh untuk yang berkutat di dunia sains itu kan membuat bahasa sains itu menjadi bahasa bayi ya ibaratnya buat bisa dicerna sama oleh orang awam gitu. Nah, strateginya bagaimana Kak? Soalnya di aku sendiri itu pribadi sering mendapat komentar dari di akun IG ku kayak di satu SKS seperti kayak ribet bahasanya terlalu ilmiah gitu. Nah, itu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Han. Silakan Kak Alia untuk langsung dijawab.
Oke, terima kasih pertanyaannya kan dan Kak Vinka. Ya aku langsung jawab aja. Jadi Ya. kalau yang sains ya, karena kan sebenarnya ini adalah bahasan masterku, tesisku ini, tesisku tuh tentang ini sebenarnya. Jadi karena memang anak itu sangat-sangat penasaran banget. Jadi sebenarnya aku tuh kalau misalnya Kahan pernah dengar namanya science communication. Nah, kalau tadi kan kaliannya mass communication. Kalau ini spesifiknya di sainsnya itu sendiri ada namanya istilah tuh science communication. Gimana caranya itu membuat sains yang cukup itu kayaknya susah banget gitu. Kayak misalnya kita ngomongin black hole yang menjauh di sana dan orang juga nggak tahu apa gitu. Tapi bisa engage nih sama orang-orangnya. Tapi yang pertama kali adalah supaya bisa mengubah si konsep itu adalah membuat aware dulu pertama tuh. Jadi orang itu sadar dulu bahwa ada benda yang bernama itu, misalnya black hole. Kalau misalnya aku kan sosiologi ya gitu kuliahnya. Di sosiologi itu kalau misalnya tahu nih kalau aku sekarang dengar status dan kelas sosial aja di kepala aku udah beda isinya. Tapi kan konsep itu sangat abstrak, sosial ya. Ada salah satunya, jadi di dalam konsep besarnya di sosiologi itu namanya stratifikasi sosial gitu. Stratifikasi sosial itu seperti apa? Seperti tangga. Nah, buat orang yang nggak tahu sosiologi apa, tapi kalau aku jelaskan seperti itu, langsung paham kan? Oh, dia tangga. Kalau sosial tuh kayak tangga gitu, kayak piramid. Di piramid itu semakin kaya, makin dikit orangnya. Nah, design communication itu bukan menjelaskan, yang mencari apa yang orang tuh semua semua orang tuh kebayang lah gitu gambarannya. Cari cari gambarannya dulu gitu. Memvisualisasikan si konsep yang abstrak banget itu tuh apa. Di bahasa umumnya, karena nanti baru di akhir aku biasanya akan menjelaskan itu namanya stratifikasi sosial. Jadi orang yang nggak belajar sosiologi abang-abang kalau dosenku tuh salah satu dosenku ya Imam Prasojo tuh selalu ngomong kalau kamu mau jelasin itu ke abang beca gimana, ya itu kayak gitu caranya. Itu adalah salah satu strategi orang langsung paham gitu, apalagi dengan modelan bahasa nggak cuman sains aja ya, banyak kan yang kayak sekarang psikologi kan orang overthinking aja tuh istilahnya psikologi gitu. Sekarang orang udah mulai familiar dengan istilah itu kan gitu. Nah, caranya adalah dikasih kayak tadi kata Kak Gandes itu, dikasih taunya relevansinya itu apa. Jadi orang tuh kebayang overthinking adalah berpikir berlebihan, sama yang kayak di science gitu. Ini struggle-nya teman-teman yang di sains, karena sebenarnya kaidahnya kalau kita ilmu pengetahuan kita kan harus menjelaskan si istilah itu nggak boleh diubah dan nggak boleh disederhanain yang asal gitu loh. Nah itu aja ngomongnya, nah itu aja ngomongnya langsung ditranslate ke hal yang sederhana gitu kan. Sebenarnya tuh aku lupa lagi namanya apa, pokoknya biar orang nggak miskonsepsi sama si teorinya juga, tapi delivernya tuh tetap tetap orang tuh paham gitu. Jadi kita nggak mengkerucutkan itu sebagai hal yang kita sembarangan sederhanain, tapi lebih kayak dikasih contoh, dikasih gambar. Kalau misalnya tuh pengalamanku juga ada tuh pernah ngerjain konten ekonomi, kan ngebahas uang berapa ratus triliun. Nah itu digambarin tuh berapa tumpuk Ferrari gitu. Kan orang bayang tuh, Ah. Mm. wah gitu kan, wah dianalogiin ya gitu, oh analoginya tuh bisa beli berapa ini. Nah sama mungkin di sains juga kayak gitu kan, ada yang kayak misalnya konsep gravitasi. Gravitasi tuh kalau dijelasin gampangnya kan kayak benda jatuh dari atas ke bawah gitu. Ya. Nah itu namanya gravitasi. Nah kan jadi dicontohin dulu tuh, baru dikasih tahu nama nama teorinya apa. Jadi orang tuh ngerasa oh tidak rumit ya gitu. Kadang biasanya orang itu tahu bentukannya tapi nggak tahu namanya karena dia nggak belajar itu, lupa Mhm. lah gitu. Tapi semua orang tahu namanya benda itu pasti jatuhnya tuh dari atas ke bawah. Kayak gitu sih kalau misalnya dari aku strateginya untuk ngebahasain hal kayak gitu, karena aku sebenarnya kontenku sendiri itu aku selipin juga sosiologi, kan aku tahu tidak semua orang mempelajari ilmu sosial yang satu ini. Sosiologi itu apa bedanya sama psikologi apa ininya. Nah itu pelan-pelan ngasih taunya. Jadi aku membuat orang itu aware dulu sama yang mau kita jelasin tuh apa gitu, karena biasanya orang resisten karena itu tadi, kok kita mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya itu bisa dicari jawabannya. Bahkan kayak sains sama agama tuh perdebatan yang sangat sangat ini banget ya gitu. Nah, itu juga harus dijelasin dari sisi perspektif agama tuh penjelasannya kayak apa, dan sainsnya di dalam
kitab suci. Nah, yang kayak gitulah cara menjelaskannya. Jadi karena memang kita harus paham bahwa konsepnya masyarakat itu tuh lebih cukup resisten kalau kita ngasih tahu nama nama istilahnya dulu. Kadang suka dipakainya salah. Kayak healing aja sekarang healing aja tuh udah beda beda maksud gitu. Padahal yang maksudnya di psikologi aja beda gitu. Nah, yang kayak gitu sih, Kak. Jadi Oke. kita juga perlu Hmm. tahu, perlu ngelihat orang-orang ini cara ngomongnya kayak gimana. Jadi kita ngebahasainnya, jadi kita mengobservasi tuh bahasanya, melihat, aku suka ngelihat bahasa-bahasa tren-tren sekarang ya tadi, TikTokable, yang Instagramable, bahasa apa yang sekarang orang lagi pakai, itu aja kita masuk ke dalam situ. Barulah kita sisipin ada edukasinya. Jadi orang nggak ngerasa kontennya berat. Padahal sebenarnya kita sisipin, tetap menyisipkan idealisnya itu. Jadi harus tetap Oke, semaksudnya oke. sampai orang paham gitu. Gitu sih kurang lebihnya strateginya. Ini menjawab ini sih pertanyaan yang sempat aku Oke. tadi gitu. Jadi kalau boleh aku ini ya, boleh aku summarize itu pertama aware dulu bagaimana posisi pembaca. Jadi mereka sepertinya Kak Han udah aware bahwa mereka adalah awam gitu. Jadi kita meletakkan lensa yang kita pakai adalah orang awam seperti itu. Kemudian dengan contoh dan gambar. eh, Biar yang siapa aja, tukang becak pun ketika dijelaskan itu bisa paham. Oh, yang kayak gini. Baru dibalik. Jadi bukan istilah sulitnya yang duluan, tetapi analoginya dulu yang mudah dipahami. Kemudian baru kita jelaskan, oh apa sih sebenarnya itu tadi istilahnya gitu kira-kira. Tapi ada follow up through ini bagus banget di chat ini dari Kak Hardiwan Prayoga nih untuk pertanyaan yang sama itu. Jadi maksudnya untuk following up ini. Bagaimana caranya biar tidak simplifikasi dan mereduksi maknanya gitu. Karena kadang analogi juga cukup menjebak juga gitu. Akhirnya jadi simplifikasi atau reduksi makna gitu. Gimana Kak Alia? Sedikit aja mungkin di sini. Oke. Sebenarnya yang paling gampang adalah cari validasinya dulu yang seperti dilakukan oleh Kak Gandes. Karena itu adalah hal yang pertama banget. Jadi untuk mencari analoginya apa, jadi pastikan kita juga sebagai pembaca juga eh, paham dulu sama ya teorinya yang sangat yang berat-berat itu gitu. Terus juga Hmm. dikutip juga sedikit gitu, diberikan kutipan bahwa kayak tadi karena analogi itu cuman kasih gambaran yang cukup realistisnya aja. Tapi ya pastikan kitanya Hmm. juga harus paham dulu. Makanya kan Oke. kalau misalnya katanya Einstein tuh kalau kita semakin mudah ngejelasinnya berarti emang kita udah paham banget sama teorinya gitu. Nah, itu susahnya. Nih di depan nih yang tadi. Untuk yang tadi nggak usah dijelasin ulang karena itu udah dijelaskan sama Agnes caranya. Bagaimana memvalidasi hal-hal itu dulu, baru biar nggak sembarangan ngasih analogi. Nah, di kita, kalau aku sebagai pembaca kontennya, juga cukup hati-hati. Dan kadang biasanya aku akan mencari tahu background orang yang membuat kontennya itu siapa dia gitu. Ini pengalaman dia atau dia ngutip dari mana nih? Karena banyak banget yang cukup misleading gitu. Apalagi konten tips-tips ya, apa yang self improvement ya. Wah, tuh harus dilihat dulu apa dia psikolog atau apa. Jadi kita bisa juga background checking Oke, ke background orang yang checking. apa namanya background checkingnya juga. Iya tuh Iya, penting sih. Kalau validasinya udah dijelasin ya biar nggak panjang. oke, oke. Terima kasih Gitu Kak sih. Alia. Semoga em, menjawab ya untuk teman-teman tadi untuk Kak Hans juga yang follow up ini tadi dari Kak Hatiwan. Em, ini ada beberapa pertanyaan juga untuk Kak Gandes. Sebentar, aku akan sedikit scrolling ke atas. Dari Kak Kamelia, R Expert. Apakah bisa untuk on cam atau on mic Kak Kamelia dari Semarang? Oh iya, bisa. Sorry, sebentar. Saya ini eh on cam dulu. Iya, boleh disampaikan ke pertanyaannya untuk Kak Ganes. Oke, jadi maaf masih pakai background company. Ya, jadi Nggak apa-apa. eh, ini kebetulan saya senang banget juga bisa join di webinar kali ini karena memang ini yang sedang ingin saya pelajari dan jadi apa ya tanda tanya sekarang gitu. Untuk eh, tadi mungkin sama Mbak
Gendis juga udah pernah dibahas juga di awal gitu. Kalau misalnya kita yang ternak akun kantor itu ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya buat institusi atau company kan juga kita biasanya ingin menampilkan image atau kita juga ingin menampilkan kesan tertentu ya kepada follower kita atau kepada audiens kita di media sosial gitu. Nah, bagaimana caranya agar apa yang kita tampilkan itu, terutama karena kebetulan company saya bergerak di bidang kesehatan, jadi apa yang disampaikan itu cenderung sangat ilmiah gitu ya. Itu bagaimana caranya biar tetap menarik tapi tetap bisa memberikan vibes-nya itu yang profesional gitu. Karena kalau kita ngelihat kayak di sosial media banyak informasi-informasi yang dilihat atau yang menjadi viral atau trending itu kan informasi ilmiah yang dikemasnya cukup lucu-lucu ya. Sedangkan kan kita sebagai institusi atau company pasti punya keterbatasan tidak bisa se-fleksibel itu atau tidak bisa secair itu gitu dalam membuat konten atau berinteraksi. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Oke, Terima terima kasih kasih Kak Kamelia. Mbak Kamelia. Monggo langsung Ya, ya Kak ini Gendis. lagi-lagi sama kayak curhatan harian Kompas ada di TikTok. Pertanyaan saya di kepala saya waktu itu adalah, apa iya kita harus joget-joget biar viral? Ya, ya pertama adalah ngobrol. Ngobrol sama audiens kita. Apa yang mereka butuhkan, apalagi kesehatan ya. Nanti kita bisa masuk. Misalnya ngomong lagi ada pemberitaan soal stunting misalnya. Terus Mhm. kita ajak ngobrol dulu aja di IG Story. Karena tipikalnya Harian Kompas juga audiensnya lebih aktif tuh di IG Story. Dia kasih masukan atau misalnya mau polling-pollingan atau misalnya pakai fitur Ask Me Question gitu. Eh, Kadang kami juga stuck juga misalnya eh, oh ini ada Piala Asia, kira-kira apa sih yang pengen sahabat Kompas tahu tentang Piala Asia? Nah, nanti kami lapor ke teman-teman wartawan gitu. Jadi itu bisa relevan. Lalu apakah harus yang fun? Itu dari sisi Mhm. konten ya. Apakah harus fun atau enggak? Em, saya selalu bilang ke teman-teman saya ketika bikin konten media sosial di Harian Kompas adalah kita boleh santai, tapi tidak santuy gitu. Apa bedanya? Mhm. Kalau santuy itu udah pakai bahasa yang eh, slang lah, misalnya kayak takis, cool gitu, kui gitu ya, guys. Nah itu udah santuy itu. Nah batasnya Kompas tuh hanya di santai. Nah, ketika kami membagikan antara hard news dan juga konten santai, kami bikin ke komposisi. Jadi kalau hard news kan nggak, kalau kami nggak mungkin lah misalnya berita perang di joget-jogetin gitu kan, itu pasti nggak mungkin. Terus misalnya berita bencana alam dijelasin pakai joget-jogetan, itu juga nggak mungkin ya. Nah, komposisi untuk yang fun-nya adalah ketika kami bicara soal eh, employee branding. Makanya kami ada konten pilar namanya Live at Kompas. Nah, Live at Kompas ini kan bagian dari citra dari perusahaan. Jadi kami tuh wawancara teman-teman profesi yang ada di Kompas. Jadi kadang kayak kan lagi tren nih, a day in my life gitu ya. Nah, kami bikin a day in my life versi penyelaras bahasa Kompas. Nah, itu Mhm. kan tidak merusak citra gitu, tapi mengikuti tren sesuai value, sesuai target audience, dan juga sesuai value dari brandnya Kompas. Jadi kita menebeng tren, tapi jangan sampai melukai brand kita sendiri. Jangan sampai melukai, kalau kita kreator ya, melukai value dari personal branding kita sendiri. Itu memang tantangannya. Tapi apa aja konten yang relevan dengan audiens adalah ngobrol. Sama halnya dengan teman-teman Bu Ibu dan teman-teman yang mendedikasikan dirinya kreator di dunia literasi ya. Ketika misalnya review buku apa lagi ya nih ya. Terus misalnya ada yang mau kasih ide, misalnya kira-kira buku apa lagi nih yang seru atau misalnya minta rekomendasinya dong. Siapa tahu aku juga suka sama buku pilihan Bu Ibu lainnya gitu. Terus oh iya ini lucu nih, ini lucu ya gitu. Ketika misalnya oh topiknya sih saya nggak menguasai gitu. Misalnya ngomongin soal planet-planet gitu lah ya. Saya nggak menguasai, tapi saya suka ilustrasinya. Nah, nanti ya udah Ah. saya ini aja bahas ilustrasinya aja soalnya ini salah satu buku yang ilustrasinya menyenangkan buat saya yang awam tentang teorinya. Hmm. Jadi mengetahui batas diri itu menjadi penting. Sama halnya dengan Kak Alia tadi ya. Jadi kita nggak perlu
menjadi serba tahu gitu, karena kita sebagai kreator, kita sebagai company, eh, dalamilah, pelajarilah hal-hal yang kita memang sangat tahu dan sangat paham. Itu salah satu poin ketika kita menjadi kreator yang bertanggung jawab tuh itu gitu. Jadi nggak Hmm. semua topik kita nebengin gitu ya biar viral gitu ya. Nah, enggak. Jadi batasannya itu. Ajak ngobrol audiens itu menjadi penting biar tahu tadi needs-nya apa, kegelisahannya apa, hal-hal yang lagi mereka cari itu apa. Itu. Tinggal nanti kemasannya akan selalu jadi trial and error. Caranya adalah eh, kalau kami biasanya bahasa company itu ada kompetitor review gitu ya. Kita cari kompetitor ada dua cara. Yang satu adalah kenali akun media sosial yang sejenis dengan brand kita atau personal branding kita gitu ya. Kalau sama-sama kesehatan, kita kepoin akun kesehatan kayak gimana mereka bikin kontennya. Tapi ada konten juga yang kepoin akun yang target audiensnya mirip sama target audiens kita gitu. Jadi bisa aja nih eh, kantornya Mbak Kamelia gitu ya, kepoin akun Harian Kompas karena target audiensnya sama gitu ya, santai nggak santuy gitu. Beda kalau mungkin sama konten kreator yang dia memang nggak bahas kesehatan tapi dia ngomongnya udah bebas tuh. Terus mungkin pas lagi ada tren dance dia ikut ngedance gitu ya. Nah jadi sangat bisa yang apple to apple, tapi sangat bisa kita kepoin pelajari akun yang target audiensnya kira-kira sama. Oh, smart casual atau misalnya smart elegan. Nah, gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu trial error ketika kita bikin treatment konten. Sedikit cerita pengalaman perkara Kompas masuk TikTok gitu ya. Eh, saya waktu itu masih dengan idealisme saya jangan ada joget-joget di akun harian Kompas gitu ya. Sampai kami ngecek akun media lain yang kami anggap target audiensnya sama gitu ya, karakternya sama, behaviornya sama. Dua akun media yang saya kepoin, mereka menjelaskan sesuatu dengan joget-joget dan dapat sentimen negatif dari audiens gitu. Oke, berarti itu sebuah validasi lagi. Sebuah validasi, bahkan mereka sampai sekelas media gitu. Kok jelasin bahasa Indonesia yang benar aja pakai joget-joget gitu ya. Nah, jadi oke, artinya Kompas sudah benar tidak melakukan itu, tinggal bagaimana menjelaskannya. Ketika kami waktu ada gunung ruang gitu ya, kan tadi pertanyaannya kayak Kak Alia, misalnya, kenapa ketika gunung meletus itu ada timbul kilatan cahaya? Nah, wartawan Kompas tuh bikin tulisannya. Pasti kalau Kompas ID ya pasti narasi ya. Nah, kami bikin ala-ala konten kreator, bikin konten explanation gitu. Pernah nggak penasaran? Kalau setiap Ya. kenapa kalau gunung meletus itu ada kelihatan cahaya ya? Ternyata ada penjelasannya loh. Nah, udah cukup gitu aja. Dan ternyata masuk FYP. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak perlu pakai Oke, oke. joget-joget. Ya. Itu juga mungkin yang masih kami pertimbangkan juga ya buat perlu nggak sih kita masuk ke TikTok juga gitu karena eh, mungkin apakah target audiens kita ada di TikTok terus gimana tetap menjaga brand image di TikTok gitu kan di tengah gempuran memang TikTok yang FYP-nya seperti itu tapi ya, makasih banget untuk insight-nya Mbak Gandes. Ya. Sama-sama. Alhamdulillah, sepertinya menjawab ya. Kalau boleh aku ulang lagi tadi yang bagus banget adalah Kak Gandes kasih insight bahwa di Kompas tuh set the rules, jadi set the boundaries gitu. Boleh santai tapi nggak boleh santuy gitu. Jadi itu insight di balik layar yang mungkin bisa juga kita aplikasikan di personal account-nya kita nih gitu. Em, aku follow up sedikit Mbak Gandes. Jadi di situ tadi kan bagaimana tentang informasi atau konten ilmiah itu tadi jadi tetap profesional dalam brand. Tapi kalau misalnya nih teman-teman nanti di bulan Mei sampai Oktober ini pengen membuat review gitu ya, pengen ikut kompetisinya BBB gitu. Kalau data sama informasi terkait krisis iklim atau transisi energi itu kan kadang-kadang juga agak tricky gitu, Mbak Gades. Gimana kalau caranya atau ada nggak sih terlintas gitu Kak Ganes contoh-contoh atau hal yang bisa diaplikasikan sama teman-teman dan bu ibu di sini? Oke, ada. Saya izin share screen ya.
Jadi Oke, mantap, mantap. kebetulan, nggak kebetulan ya, di sini nggak ada yang kebetulan. Pas banget, beberapa waktu yang lalu kami bikin liputan jurnalisme data. Nah, ini Hmm, unik banget. Jadi waktu itu, jadi gini, media sosial di Kompas ini nih kayak restoran, Kak Vinka, Kak Alia. Jadi restoran. kami itu tuh kayak kokinya gitu ya, koki, bahan-bahannya itu teman-teman des lain. Nah, Hmm. sementara kayak saya kan sudah pasti tidak menguasai politik, ekonomi, gitu. Sementara desnya banyak banget ya, termasuk tim jurnalisme data. Jadi ketika kami mau bikin konten promo, kami tuh justru belajar dulu dari liputan peliputnya. Nah, ketika dapat jurnalisme data ini, waktu itu krisis iklim, eh, Mm-mm. dia cuma namanya Mbak Judit ya. Mbak Judit ini kasih tahu, kamu kalau nanti ke warteg ya, tahun jangan protes kalau nanti di 20 tahun lagi itu har- porsi nasi bakal semakin berkurang. Loh, kenapa gitu? Ini ekonomi? Enggak, itu karena iklim gitu. Bentar, bentar, bentar. Gimana? Jadi bikin jadi bikin promonya itu kadang kami ya memang harus diskusi gitu karena di Ya. diri saya sendiri tidak akan menguasai segala keilmuan ya. Nah, sehingga kami membuat konten yang tadi batasnya adalah santai gitu ya. Hmm. Tidak sampai santuy. Nah, saya coba share dulu. Mohon maaf, ini sepertinya ada. Saya coba dari ulang. Apakah sudah terlihat? Di aku started tapi masih belum Oh, oke, belum oke, oke, oke. nampak. Bentar. Ya, sudah nampak. Oke. Nah, ini contoh sederhana yang grafis image Kak Hmm. Vinka dan juga Kak Alia dan Bu Ibu dan teman-teman. Jadi selain bentuk video, sebenarnya ketika kita ingin mengquote sesuatu gitu ya, eh, konten ini pun kami kami terapkan di akun kantor gitu. Jadi ada image yang relate, kemudian ada quote-nya gitu. Itu sangat bisa secara minimalis gitu ya dilakukan. Nah, Mm-mm. ini ada fotonya juga kami ada kredit foto, terus juga sumber kutipannya. Jadi ada Mm-mm. penulisnya, terus terbit di Kompas ID 20 November 2023. Nah, kalau teman-teman, Bu Ibu dan teman-teman tuh, misalnya ketika ada mau review buku, nah, terus ada fakta yang mendukung di Kompas ID. Nah, kalau Mm-mm. untuk isu lingkungan, itu biasanya teman-teman bisa cek di rubrik humaniora. Mm. Humaniora, terus nanti bisa pakai yang ipteknya juga, itu ada isu-isu lingkungan juga di situ. Eh, jadi ini sangat bisa tadi kan kalian juga sepakat ya dengan adanya validasi informasi. Nah, itu sangat bisa menjadi suatu kelengkapan. Terus kemudian ini penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ini juga kami pakai icon. Nah, bentuk-bentuk icon itu sangat bisa. Terus kalau misalnya Kak saya kan nggak punya sumber foto ya. Kalau Mm-mm. di
konten media sosial, kita bisa gunakan free image yang legal kayak Pexel, kemudian Canva. Sekarang ilustrasinya juga sudah lengkap ya. Jadi itu bisa digunakan. Nah, ini bentuknya icon. Jadi ketika misalnya kita saya nggak punya background kedokteran mengenai TBC, nggak pernah foto bakterinya gitu ya. Cukup bisa menggunakan icon. Nah, nanti kita dikutip aja gitu penjelasannya seperti apa gitu. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian suaranya belum terdengar ya. Belum. Oke, tadi saya mau share screen suara tapi sepertinya terhalang sistem. Coba. Apakah terdengar suaranya? Sepertinya tidak di saya, Kak Gandes. Oh, oke. Mm-mm. Sip, masuk suaranya. Lah, asingnya dikit amat. Iya Pak, waktu 2023 Bapak masih bisa makan nasi satu porsi penuh. Sekarang di tahun 2045 Bapak cuma bisa makan setengah porsi nasi per sekali makan. Itu karena kita sedang terkena IOD positif. Kalau kita terkena IOD negatif, La Nina atau El Nino, porsinya bisa lain lagi Pak. Mau tahu selengkapnya? Baca Harian Kompas dan Kompas ID. Oke. Ya, Seru nih. jadi kami selalu menunjukkan call to action-nya gitu. Mm-mm. Karena ya kami nggak akan jelasin tuh panjang kali lebar ya karena orang pasti akan jadi aduh pusing nih gitu. Tapi setidaknya tadi relevansi kontennya. Ngaruhnya apa sih gitu ngomongin IOD itu gitu. Nah, kami sempat satu SKS dulu sama Mbak Judi tadi yang jadi talentnya. Sahabat itu Kompas baju ngerasain juga. nggak? Kompas ngerasain panas juga nggak sih belakangan ini? Saya coba Kalau panas kayak mengulangi. Jadi tadi ada hook-nya tadi di kolom chat gitu ya. Saya baca Mm-mm. gimana menentukan hook. Ada yang ngomong berangkat dari fenomenanya dulu, kedekatan gitu. Kita ngomongin iklim kan kerasa wow, apa serius sekali gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang kita rasakan itu ya dipengaruhi oleh iklim tadi gitu. sahabat Kompas ngerasain nggak? Kalau ngerasain panas juga nggak sih Nah, belakangan ini kan ini? waktu itu Kalau belakangan panas kita kayak panas gini, banget perlu ya, diwaspadai loh. Kak Tahu nggak kenapa? Sini aku kasih tahu. Jadi, data BMKG menunjukkan kalau kenaikan suhu di Indonesia diprediksi masih berlangsung hingga November 2023. Bahkan, di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan suhu hingga 37,2 derajat Celcius. Nah, cuaca yang panas ini dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari dehidrasi, lemas, hingga bisa berujung pada kematian. Itu sebabnya, setiap orang diharapkan bisa menjaga suhu tubuh untuk tetap stabil. Cara pertama untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil adalah dengan minum air putih. Dengan minum air, cairan tubuh yang keluar melalui keringat bisa dipulihkan kembali. Kedua, menggunakan pakaian yang menutupi tubuh seperti topi, baju lengan panjang, dan celana panjang. Selain itu, sebaiknya berteduh pada siang hari saat berkegiatan di luar ruangan. Ketiga, pakai tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Penggunaan tabir surya sangat disarankan minimal dengan kandungan 30 SPF, terutama pada kulit yang tidak tertutup pakaian seperti wajah dan tangan. Nah, sahabat Kompas sudah menerapkan cara yang mana nih? Atau punya cara lain? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oh iya, baca juga info selengkapnya dengan klik link di bawah. Nah, seperti ini juga menggunakan pendekatan tadi yang relate sama audiensnya itu apa.
Akhir-akhir ini perubahan iklimnya ekstrim. Perubahan ini nggak bisa dianggap sepele loh sahabat Kompas, karena ternyata dampaknya berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau aku baca di tajuk rencana harian Kompas, perubahan iklim ekstrim ini merupakan bahaya besar yang mengancam kita ketika Indonesia kelak berusia 100 tahun. Itu berarti tahun 2045 tinggal 22 tahun lagi. Hal ini akan berimbas pada beratnya beban warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Iklim ekstrim ini akan berdampak langsung pada kemampuan akses pada pangan, air bersih, dan energi listrik. Nah, ini yang membuat penduduk miskin akan semakin terdampak karena mereka harus menerima beban 5 kali lebih berat ketimbang saat ini. Ditambah pengeluaran warga miskin desa atau kota, rata-rata naik 82% pada 2030 hingga 578% pada 2045. Terus, kita bisa bersikap apa? Jadi, pada intinya, ada dua sikap yang bisa kita lakukan, yaitu mengendalikan potensi perubahan iklim yang makin cepat dan berinovasi. Sikap itu misalnya peduli dengan penggunaan bahan bakar fosil dan memperhatikan inovasi produksi pangan, air bersih, dan energi yang mudah dan murah. Sahabat Kompas bisa baca berita lengkapnya di koran Kompas dan Kompas ID, atau klik link hijau di bawah ya. Seperti itu. Sama izin satu video memang tidak bahas soal iklimnya, Kavinka, tapi saya mau cerita struktur storyline-nya gitu. Ya. Jadi kalau yang tadi kan ya ini ADK yang saya ceritakan tadi, jadi ada in-frame, terus kemudian ada validasi capturean informasinya. Nah itu bisa Ya. dianalogikan bahwa in-frame kemudian bukunya seperti itu. Nah kalau Ya. nanti video yang berikutnya adalah pendekatan kayak konten kreator biasanya, tapi sebenarnya endingnya adalah ajakan untuk baca buku. Ini yang karena kami juga punya penerbit gitu ya, buku Kompas, jadi biasanya kami juga promosiin buku-buku kami sendiri dengan pendekatan ya tadi ceritain tentang apa isi bukunya. Di sini ada yang suka traveling. Kalau aku sih seneng banget ya, karena dengan jalan-jalan aku ketemu banyak pengalaman baru. Dari eksplor tempat wisata, ketemu temen baru, nyobain makanan, sampai kadang pun nambah pengetahuan. Katanya traveling itu cuma cara kumpulin banyak foto terus disimpan. Gak salah sih, tiap jalan-jalan aku juga suka kok foto-foto, bikin vlog atau sharing cerita lewat media sosial. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu loh. Sebagai kenang-kenangan, kamu juga bisa nulis cerita perjalanan kamu kayak yang dibilang sama buku ini. Pertama, tulis apa yang kamu ingat dan kamu rasakan. Bayangin aja pas nulis kamu lagi cerita nih ke teman sendiri. Kedua, penulis harus hadir dalam tulisannya. Ungkapin perasaan kamu pas berada di lokasi wisata. Rasain atmosfer alam, makanan, biar cerita kamu tuh lebih punya rasa. Ketiga, personalitas. Misalnya nih, kamu pengen tiduran di atas salju pas musim dingin. Sebenarnya sih sederhana ya buat orang yang pernah tinggal di negara 4 musim. Tapi bisa jadi istimewa loh buat orang yang tinggal di negara tropis kayak kita. Sahabat Kompas tertarik buat nulis cerita perjalanan juga? Kamu bisa dapetin buku mengabadikan tabungan kenangan ini di gerai.kompas.id. Masih banyak banget tips menulis dan cerita perjalanan lainnya loh. Yuk check out sekarang juga. Seperti itu. Wah, Jadi bagus. ya Seru. Terima kasih Kak Gandes atas langsung ditunjukin gitu ya. Jadi teman-teman tadi juga sekaligus menjawab banyak tuh beberapa teman-teman yang bertanya tentang hook, tentang struktur gitu ya. Kira-kira tadi bisa kita amati gitu dari video-video yang sudah ditayangkan oleh Kak Gandes. Apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu, yang bisa kita aplikasikan kalau memang kita mau mengulas tentang konten ilmiah, terutama buat para ibu-ibu dan teman-teman yang mau bikin ini review di bulan Mei sampai Oktober nanti gitu tentang iklim dan juga transisi energi. Ini masih banyak pertanyaan, tapi aku berusaha untuk mengambil sesuatu yang dari hubungannya tentang content creating dan emosi nih. Ini pertanyaannya buat Kak Alia. Kak Fadia dari Tangsel bisa on cam atau on mic kah? Menanyakan pertanyaannya. Sepertinya mewakili nih untuk teman-teman yang lain juga. Iya. Halo Kak, suara aku kedengeran Ah, nggak? kedengeran. Monggo silahkan Oke. Kak Fadia. Aku on cam dulu ya Kak. Oke, sip. Oke.
Selamat pagi Kak Vinka, Kak Gandis, dan Kak Alia. Aku punya pertanyaan nih buat Kak Alia. Jadi eh, aku tuh sebenarnya udah lama gitu ya pengen bikin konten review buku karena kebetulan beberapa waktu terakhir ini aku baru mulai baca buku lagi nih gitu setelah waktu itu ada kesibukan kuliah dan nggak sempet gitu ya baca buku. Eh, Terus ya aku jadi sering ngikutin Instagram dan tertarik gitu sebenarnya bikin review. Cuma jujur aku masih apa ya eh, sering ngerasa takut lah gitu kayak takut tulisanku jelek, takut gak ada yang tertarik gitu. Apalagi sebenarnya aku sempet kayak spill-spill kayak nge-share gitu dan apa ya followers aku gitu nggak banyak yang komen gitu kalau misalnya aku Hmm. nge-share soal buku gitu. Jadi aku cuma ya suka share buku tuh ke teman-teman deket aja gitu. Nah, aku eh, mau tanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya buat pemula tuh ada nggak sih Kak tips untuk memulai bikin konten khususnya di media sosial gitu? Karena sejauh ini jujur aku baru berani tuh bikin review tuh di kayak Goodreads gitu doang gitu. Hmm. Terus kalau boleh tahu gitu aku pengen tahu gitu gimana sih prosesnya gitu kalau misalnya mau bikin konten di media sosial gitu. Terima kasih sebelumnya Kak. Sip, silakan Kak Alia. Sama mungkin juga boleh loh kalau tips-tipsnya itu tadi juga untuk menjawab teman-teman yang lain nih. Ada yang tentang eh, blog itu, writer blogs atau terus agak stuck-stuck gitu. Gimana sih Kak Alia? Nah itu sekalian boleh juga sekalian dijawab sama pertanyaan tentang emosi-emosi ini sebagai content creator. Oke, terima kasih pertanyaan Mm-mm. Kak. Eh, eh, Kak Vinka. Jadi kalaupun Mm-mm. nanti sebenarnya aku menyediakan panduannya di Instagramku, jadi boleh langsung aja diklik ini langsung aja ya, ini nggak usah Mantap. to the point. Nih, bacaan Alia itu ada di aku bikin di highlight dan aku juga cukup sering bikin tips-tips juga dan aku bikin channel khusus untuk orang-orang yang pemula karena sebenarnya saya pun adalah tipikal orang yang tidak mau dibilang penulis. Nggak seberani itu juga gitu. Jadi, pokoknya long story short, bacaan Alia membuat konten itu adalah sebenarnya Alia saya tuh sebelumnya memulai startingnya itu sebagai copywriter dan content writer di Hmm. salah satu media lah juga. Mm-mm. Jadi saya berlindung di balik itu gitu. Eh, jadi nggak ada pervalidasinya dong gitu. Dan dari pengalaman itu ternyata memang menulis itu memang harus dilatih. Nggak bisa, nggak pernah nulis sama sekali. Itu pertama banget. Jadi latihan menulis. Aku menulisnya di mana? Di story. Jadi biarin aja orang pada baca tuh teman-teman awalnya tuh tadinya satu atau dua, terus habis itu bilang, tulisannya bagus deh. Nah, kan udah bervalidasi ya gitu. Atau di like ya karena sebenarnya kita tuh nggak bikin untuk orang dulu jadi kayak kita bikin untuk diri kita reminder dulu gitu sih Kak jadi nggak langsung untuk cari validasi karena kalaupun kayak gitu tujuannya pasti akan sedih kalau nggak ada yang nge-view sebenarnya bukan karena nggak ada yang nge-view mungkin ke skip atau Mm. timingnya tuh nggak yang gimana banget gitu nah bahasan si kopi ya jadi memang itu pertama dan banyak baca referensi-referensi konten juga kayak yang sudah dijelaskan tadi gitu kayak kita melihat dulu tapi bukan plagiat konten ya tapi lebih ngeliat referensinya aja bagaimana stylenya menulis nah kalau aku Ya. menemukan stylenya menulis adalah dengan aku tuh kalau nulis review buku setiap hari di akun bacaan Ale itu sambil bikin teksnya sambil ngobrol jadi kayak ngomong gitu orang Oh, ngomong sambil sambil teks gitu ngobrol. sambil ngobrol karena untuk membuat bahasa yang ngobrol akunya perlu mencoba Hmm. ngobrol eh kok jadi kaku begini ya bahasanya gitu jadi ngobrol sama ini sendiri misalnya pernah nggak sih kalian tuh ngerasa pas baca buku ini tuh bosenin di tengah-tengah gitu langsung aja tuh the Hmm. point di awal itu kan tadi mau menjelaskan hooknya gitu Ya. struktur hook tuh nggak selalu yang tadi menyajikan fakta tapi bisa juga kayak kita ngeluh di depan ngeluh ngeluh jadi nggak ada keluhan karena biasanya kan itu memancing emosi ya gitu pernah nggak sih ngerasa pas aku baca buku ini di tengah-tengah nggak terlalu dapet nih feel-nya nah itu juga bisa disampaikan
tapi memang harus dilatih keberanian itu. Tapi aku selalu percaya bahwa sebenarnya orang tidak peduli-peduli amat. Sebenarnya orang tidak peduli, karena orang itu lebih peduli dengan konten diri dia sendiri, banget sih yang tipikal yang sebenarnya menerapkan cukup filosofi teras ya, itu adalah salah satu buku dari Komas juga kan gitu, itu sangat membantu banget secara filosofisnya, bisa dibaca teorinya gitu, tapi ternyata kita nggak bisa mengendalikan itu sih untuk Kak Fadia. Jadi biarkanlah orang datang, pasti aku yakin kalau kitanya punya value pasti ada orang-orang satu value itu datang ke kita gitu. Sama kayak aku memulai baca Nalia awal-awal, tiba-tiba bikin review non fiksi dan sering, dan itu orang cukup kok bacaannya non fiksi semua ya orang ini. Aku sih enggaknya aku tetap keep going dengan itu, karena dengan tujuanku adalah aku pengen membuat catatan pribadi tapi aku share di media sosial. Jadi kayak istilahnya ya Kak, kalau temen kita nanya bukunya udah pernah dibaca belum, daripada ngomongin itu berkali-kali, jadi share post. Atau kalau sekarang ya, ada nggak rekomendasi buku bagus? Karena tahu, oh biasanya orang yang hobi baca suka ditanya tuh, ada nggak rekomendasi buku bagus? Ada, lihat aja di akun Baca Nalia. Wah, terserah dipilih-pilih yang cocok yang mana. Nah itu tuh salah satu, jadinya apa ya, dari aku sendiri tuh punya apa ya, punya rasa ya udah, itu kan konten-konten aku ya gitu ya, aku bikin juga buat aku, kalau bermanfaat sama orang ya alhamdulillah, kalau enggak pun juga nggak masalah. Tapi yang tadi untuk kaidah menulisnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Kompas, karena itu referensiku juga gitu. Jadi ketika kita menyampaikan, biasanya insecure itu datang karena kita merasa kita nggak bisa menjelaskan itu gitu. Karena kita merasa kayak misalnya ya, untuk background aku kan sosiologi, terus habis itu aku membahas overthinking yang bukan bukan ranah keilmuanku gitu. Tapi ya udah, aku menjelaskan apa yang aku pahami dari sisi aku sebagai pembaca. Aku baca buku, ya aku ceritanya biasanya gini, review buku. Jadi aku habis baca buku ini, dan aku ngambil kutipan-kutip, aku meng-highlight hal-hal yang penting aja yang menurutku penting buat diingat gitu. Jadi buku psikolog dari buku kayak gini tuh aku tahu overthinking itu seperti ini, dan itu sebenarnya bahasanya nggak terlalu, orang tuh juga paham karena perspektifnya kita sebagai pembaca emang di state juga di awal, supaya tadi rasa insecure kita kalau kita nanti disalahin nih, ini misleading nih apa nih, sebenarnya itu pikiran kita sendiri aja sih. Sebenarnya nggak ada orang yang ngomong gitu. Ada so far, kayak so far kalau misalnya aku ngeliat dari komen itu, aku pernah sih ada nemu satu komenan, dan itu emang bahasannya bukunya agama gitu. Oh mungkin perspektifnya lain, oke mungkin perspektifnya dia udah nggak apa-apa, dan kita nggak nganggap itu sebagai hal yang buruk, karena itu bisa jadi bahan diskusi. Sebenarnya ketakutan media sosial kan takut dijudge-nya aja, padahal sebenarnya orang nggak ngejudge. Wah yang bikin kontennya ini. Nah untuk langkah-langkahnya seperti apa sih biasanya? Kalau aku sih melakukan validasi dulu, terus juga membahasakan itu sambil aku ketik juga. Jadi bahasanya sesuai dengan bahasaku. Jadi orang tuh tahu personanya alias tuh seperti ini. Nah, tekniknya seperti apa? Sebenarnya bisa langsung di-download aja panduannya di highlightnya Bacaan Alia. Itu ada tipsnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau dilatih, kalau aku tuh berapa tahun ya aku suka ikut-ikut kelas gitu loh. Kelas menulis gimana sih, terus aku latihan di situ. Emang harus ada pendidikannya juga gitu. Yang ikut kelas, ikut kursus storytelling, kan waktu itu lagi pandemi ya, terus habis itu ikut kelas menulis jurnalis tuh kayak gimana sih, karena kan tulisannya jurnalis bagus-bagus ya gitu. Nah yang kayak gitu sih Kak. Jadi sebenarnya akhirnya rasa insecure-nya hilang karena secara skillnya kita punya nih gitu, secara Udah mulai kemampuan catch kita up ya. udah mulai ini nih istilahnya, kita lagi mau belajar nyetir, udah tahu nih medannya gimana nih, dan kita juga bisa nih nyetir di medan yang mana aja gitu istilahnya. Sama bikin review juga kayak gitu. Aku kalaupun nggak aku asah review bukunya, nggak mungkin jadi narasumber tiba-tiba di sini berbagi tentang cara mereview buku. Karena sebenarnya simpelnya adalah review buku tuh menurutku kita menceritakan buku dengan bahasa kita, enaknya gitu. Biasanya kan di Goodreads, jadi bisa bukan sebebasnya sih, tapi lebih kayak kita ngobrolin hal yang personal tapi yang kita dapat dari buku. Dan menurutku kalau jadinya kan review itu opini ya gitu.
Jadi kalaupun itu beda sama orang, nggak kita anggap itu salah gitu. Tapi emang beda aja pengalaman bacanya dan aku mempercayai hal tersebut gitu. Kayak misalnya kayak nemu nih, biasanya ini terjadi di bukunya agak fiksi, terus fiksi-fiksi yang fiksi, terus habis itu plotnya nggak sesuai, nah itu bisa cari di sinopsis. Nah kalau non fiksi gimana? Sama non fiksi juga juga halnya ya dirangkum, dibikin bahasa sendiri, dikutip kan nih dari buku halaman sekian gitu, biar nggak kelihatan plagiat dan tetap ada sumbernya. Tapi pengalamannya tuh ada, pengalaman kitanya juga. Nah, kalau misal kakak menemukan, oh kok beda ya sama pandangannya Alia gitu, padahal bukunya sama. Nah, itulah serunya di situ. Orang-orang bikin review buku tuh karena jadi dapat berbagai macam pandangan. Jadi Sudut nggak pandang. perlu takut salah. Ya, sudut pandang. Jadi kayak kita nggak perlu takut salah, takut insecure. Insecure wajar sih, tapi insecure itu bisa hilang kalau kitanya belajar untuk menambah skillnya juga. Mm. Misalnya kayak takut nih, oh kok ngeliat orang likes-nya banyak, kok kita enggak. Nah itu belajar algoritma itu, media sosial itu. Jadi ini belajar sosial Oke, media oke. marketing. Nah aku sih kayak gitu. Kita harus belajar editing. Edit-edit yang tips-tips tuh kan banyak tuh. Yang buat kreator pemula. Nah, pelajarilah tips-tips yang mudah-mudah aja. Dan gak usah yang mikir, oh harus punya apa dulu gitu. Ya enggak. Aku juga belajarnya dari ya nyoba-nyoba dulu lah gitu. Nah itulah, jadi emang kalau bisa dijelaskan seperti apa prosesnya, ya intinya sih Ya. kayak gitu, sharing pengalaman aja gitu loh. Kan kita kayak ngobrol sama temen semangat banget tuh. Bentar ya, aku mau gibahin soal ini deh gitu. Nah sama dibikin dibikin vibes-nya kayak gitu, jadi nggak ada rasa insecure-nya gitu. Biasanya sih perasaan takut salah tuh takut takut gak ada yang baca, tapi nggak apa-apa biarin aja. Tapi nanti ada yang ketemu lah gitu, terus jadi boom. Ya saya tahu ya, lebih kayak gitu sih kalau dari aku ceritanya, tapi tekniknya Oke. udah sama sih kurang lebihnya. Kreator 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 dan organisasi caranya sama, secara teorinya pasti sama, tapi prakteknya kalau di aku yang lebih ya udahlah, kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain, nggak usah diceritain di bukunya, buku lain aja yang kita suka gitu, biar biar kita semangat juga. Semoga terjawab. Oke. Terjawab sepertinya ya. Kalau ini tadi udah aku ulangin lagi. Oh, terima kasih jawabannya Kak Alia dari Fadia tuh. Satu, bahwa memang menulis perlu latihan ya, jadi perlu diasah. Tulis aja deh, mungkin awalnya di IG Story, nggak langsung dalam bentuk post, itu boleh-boleh banget. Kemudian yang kedua adalah bikin untuk diri sendiri dulu, jadi nggak perlu mikir langsung, oh nanti gimana orang lain mikirnya atau seperti apa. Karena lanjut ke yang nomor tiga, bahwa kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang gitu. Jadi emang orang punya pendapat ya boleh-boleh aja, sok lah silahkan. Terus yang diulang beberapa kali oleh Kak Alia adalah biasanya kita tuh insecure karena kita belum punya skillnya. Jadi mungkin kita perlu catch up dulu nih, ngejar skillnya dulu nih. Kalau kita belum punya rasa percaya diri itu, merasa insecure, bisa kita update skillnya gitu. ah nggak kerasa banget ya sekarang sebenarnya udah lewat offside nih sebenarnya. Jadi aku terima kasih banget sama Kak Gande, sama Kak Alia untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga teman-teman juga mendapatkan apa ya, insight gitu ya. Kalau menurutku aku sih dapat banyak banget gini. Jadi semangat untuk menulis lagi gitu, karena memang aku juga nulis sih ke Alia dan Gandas gitu tentang review buku, cuman sekarang karena lagi kuliah gitu ya, karena lanjut studi, jadi agak-agak slow down dulu deh, jadi nggak banyak review buku. Terima kasih, sampai jumpa di acara Bibi Book Club selanjutnya. Take care semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.